Berteman dengan Dajjal atau malaikat? Dajjal kan setan, setan kan jahat, mending malaikat lah. Ren, adik, cepat masuk ke mobil. Kita akan liburan ke Bandung. Yeay, liburan. Liburan telah tiba, adik mau jajan yang banyak di Bandung. Ren, jangan pergi, kalian akan kecelakaan di jalan. Apa, nggak usah liburan, kita bakal kecelakaan. Ih, kamu bikin papa takut aja. Udah, kita nggak usah pergi deh. Kakak mah orang adik mau jajan di Bandung. Daripada mati. Kalau mati kan bisa ketemu mama lagi jadinya. Ren, gue ada permen nih, oleh-oleh dari luar negeri. Makasih ya. Jangan dimakan, permen itu ada narkoboynya. Untung aja aku berteman dengan malaikat, jadi bisa menghindari hal buruk. Akhirnya bisa ngerampok duit nenek yang lagi tidur. Siska, kamu durhaka banget. Ran, kasih tahu Siska kalau besok dia bakal meninggoy. Siska, kamu bakal meninggal besok. Ih, gak usah ngomong gitu deh. Gue jadi takut, orang gue masih banyak dosa. Ya makanya aku ingetin, biar kamu bisa tobat dulu. Merinding, takut masuk neraka. Gue balikin aja deh duit nenek gue. Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain Loren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue nggak Kedavra. mempan? Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia, nggak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru. Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang. Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala, macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa Bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan? Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya? Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu.
Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan. Hah? Ini... Akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Sakit. Anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku seneng banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu nggak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu, ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orangnya nggak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh. Kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Kekuatanku dapat 2 juta setiap ada yang suka sama aku. Orang jelek kayak aku mana mungkin ada yang suka. Nak, kamu dandan yang cantik ya, biar banyak yang suka, biar mama jadi kaya raya. Kok mama yang kaya? Iyalah, kan semua uangmu akan jadi milik mama. Jangan berharap terlalu banyak, mah. Gue udah dapat 6 juta loh. Ada 3 orang yang suka sama gue. Yang satu seorang barista, yang kedua penjual batagor, yang ketiga penjual lollipop di kantin. Kalau gue udah dapat 4 juta, ada 2 orang yang suka sama gue. Yang satu tukang kebun, yang satu tukang listrik. Bengong aja tuh si Ren. Wah, enak ya kalau cantik, banyak yang suka. Iyalah, kalau lo kan culun, mana ada yang suka sama lo. Iya lo itu jelek, tahu diri lah, mana ada yang suka sama lo. Hai, kenalin aku Pangeran. Aku Ren. Astaga, itu kan Pangeran. Pangeran, kenalin, aku Siska. Kamu ganteng banget deh. Pangeran, calon suami gue itu mah. Kalian bukan tipe saya nggak mau kenalan sama kalian. Ayo Ren, kita pergi. Pangeran kok malah gandeng si culun? Hari ini semua yang aku katakan bakal jadi kenyataan.
Ren, lihat deh, Mama abis cat rambut warna putih, bagus gak? Mama kayak abis kecemplung cat tembok. Kan uban mama masih dikit, ngapain dicat rambutnya? Lagi viral, semua orang cat rambut warna putih. Aku nggak suka, mama jadi mirip nenek-nenek, malah lebih tua daripada nenek. Astaga, bocah ini kalau ngomong sembarangan ya, muka Mama kok jadi keriput semua mirip nenek. Waduh. Capek banget gue, astaga. Kamu kenapa, Tania? Aku udah 3 jam cekukan gak bisa berhenti. Oh iya, kata orang harus dikagetin biar berhenti cekukannya. Aku ada sakit jantung gak boleh dikagetin. Kalau aku kaget ntar yang berhenti bukan cegukannya tapi jantungku. Semoga cepet berhenti ya cegukannya. Wah, cegukannya hilang, ngomong gitu kayak dari tadi. Hari ini aku bisa mengatur mama, mulai sekarang mama bakal sayang sama aku kan? Adik, Mama beliin kamu ayam goreng termahal, spesial buat kamu. Kelihatannya enak. Ma, aku juga mau dong. Mama cuma beli 1 buat adik, ini kan mahal. Mama kasih ke aku ayam gorengnya. Ren, ini ayam gorengnya buat kamu aja deh. Makasih, Ma. Nah, itu kan ayam goreng adik. Adik, kamu kan anak kesayangan Mama. Mama bakal gorengin ayam spesial buat kamu. Yeay, ayam masakan mama pasti lebih enak daripada yang beli. Iya, ayam beli di luar kan gak sehat. Biarin aja buat si Ren. Ma, udah mau naik kelas nih, seragam aku udah nggak muat. Seragam adik juga udah kekecilan. Adik, nanti Mama beliin kamu seragam baru ya. Sepatu baru, tas baru. Ma, aku juga kan. Aduh, jangan boros deh Ren. Kamu pakai seragam yang lama aja. Mama beliin aku seragam baru. Ya udah, ini uang buat kamu beli seragam. Beli sendiri sana, jangan ngerepotin. Makasih, Ma. Adik, ayo pergi beli seragam sama Mama. Mama temenin kamu sayang. Mama selalu temenin aku beli seragam tiap tahun.